atau cara presentasinya, metodenya, nah itu dua dimensi, tiga dimensi, display segala macam presentasinya. Tapi ada yang lebih penting dari cara menyajikan sebuah karya, yaitu seniman itu sendiri. Nah, nilai yang keempat, ada yang paling penting, yaitu adalah di antara semuanya adalah ruh seorang seniman, ruh dari idenya. Itu lebih variabel paling penting daripada ketiga variabel sebelumnya. Tentunya atas dasar tahapan-tahapan ekonomisme. Sehingga kata Islami yang saya maksud adalah sesuatu yang menerangkan tentang nilai-nilai kandungan atau sistem yang bekerja tentang suatu nilai tentang Islam, entah itu internal atau eksternal. Makanya mungkin ini akan menjadi sebuah diskusi menarik ketika saya mengundang beberapa seniman muslim untuk mengikuti pameran ini. Sekitar 25 orang saya undang dari 75. Ini bagi saya, kita tidak bisa menilai Islam dari Islam. Kita juga perlu mendapatkan perspektif dari eksternal non-muslim, bagaimana mereka menilai keislaman dari sudut pandang luar mereka. Karena pada dasarnya saya tuh melihat ada istilah atau pengertian yang berbeda antara mahasiswa atau masyarakat umum dengan masyarakat di kalangan pesantren. Kebetulan saya pernah mengenyam dunia pesantren, kata-kata santri pun jika kita kupas itu serapan dari bahasa Sanskerta, cakri, seteri, yang artinya orang yang belajar ajaran Hindu dengan sungguh-sungguh. Tapi secara relasi hegemoninya bahwa Indonesia didominasi oleh mayoritas Muslim, akhirnya kata-kata yang dulu diserap dan seolah-olah menjadi bahasa mayoritas Muslim. Kemudian di pondok saya juga di Jawa Timur, pimpinan pondok kami itu disebutnya Trimurti. Pimpinan yang mendirikan pondok kami itu disebutnya Trimurti karena 3 orang. Ini pertanyaannya, kalau si santri ini nggak baca buku atau setelah keluar dari pondok nggak baca buku, mereka akan menganggap bahwa Trimurti itu adalah istilah yang muncul di lingkungan keislaman. Padahal Trimurti kan itu merujuk pada Dewa Siwa, Brahma, Wisnu. Jadi ini menarik ya, ketika berbicara Islam di Indonesia, ini perlu kita pisahkan juga dengan perkembangan Islam di Middle East, terutama di Timur Tengah. Timur Tengah ini yang menggunakan bahasa Arab sebanyak 22 negara. Dari batas Irak, Iran itu nggak pakai bahasa Arab, padahal tetanggaan, dan mereka nggak mau disebut bangsa Arab. Bangsa Arabi itu dari ujung Irak sampai kornol Afrika, Afrika Utara seperti Sudan, Maroko, Mesir. Mereka semuanya menggunakan bahasa Arab Fusha, sama, bahasa Arab yang sama, dan hampir semuanya itu sukunya Arab. Tapi di Arab nanti ada kabilah-kabilah etnik-etnik. Seperti sekarang Arab Saudi itu dari kelompok Saud, jadi nggak mungkin rajanya di luar suku Bani Saud, pasti keturunan Saud semua. Sedangkan Muhammad Bani Quraisy ini udah berbeda ya. Jadi sebenarnya saya membaca literasi mengenai seni rupa Islam itu, contohnya di Ismail Al-Fawqi, seorang tokoh Amerika, tapi membahas konsentrasi di penelitian seni rupa Islamic art, tapi fokus konsentrasinya hanya di Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa puncak tertinggi seninya Islam adalah kaligrafi. Ini merujuk kepada kaligrafi Arab atau khat. Kalau di Jepang kita mengenal kaligrafi Jepang, Shodo. Kalau di Cina kita mengenal Sufa. Di kaligrafi Arab kita menyebutnya khat. Tapi di Indonesia kita menyebutnya kaligrafi itu pasti tulisan Arab, padahal enggak. Kaligrafi itu kalios dan grafia. Yang menarik lagi bahwa seni rupa Islam selalu dikaitkan dengan seni rupa yang ada di Timur Tengah. Ini menjadi sebuah pertanyaan, makanya pada kuratorial saya mencoba untuk menelaah, berusaha menawarkan kepada seniman undangan. Jadi 75 seniman yang hadir di sini adalah seniman undangan, bukan open call, benar-benar undangan dari kurator. Saya mencoba menawarkan kepada mereka bagaimana gagasan visual dan gagasan diskursus tentang perkembangan seni rupa Islami di Indonesia khususnya. Faktanya dari total 75 seniman ini ada 85 karya, karena seniman boleh mengirimkan 1-3 karya. Dari 85 seniman ini hanya sekitar 20 karya yang berbicara visual mengenai kaligrafi Arab. Berarti ada 60 karya yang lain berbicara visual yang benar-benar di luar kebiasaan. Seni rupa Islam biasanya
secara relasi hegemoninya didominasi oleh seniman muslim keseluruhan seperti yang saya lihat di pameran Bayang 2011. Kemudian setelah itu pameran bertajuk Serupa Islam agak sedikit ya Pak, sekalipun tiap tahun ada seperti di saat dari 2011, tapi jumlah senimannya hanya 5, 8 atau 20 orang. Mungkin yang terbesar setelah 2011 itu di galeri nasional ya di Galeri Grey ini, yang notabene ownernya bukan muslim, itu menjadi menarik lagi. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Grey untuk mengakomodir gagasan mengenai yang saya tawarkan ini. Kemudian tentang pameran ini pun saya mencoba menggabungkan antara kelompok akademisi dalam arti latar belakang seni rupa, kemudian fokus di konsentrasi sebagai seniman apapun latar belakangnya. Tetapi saya mencoba mengundang juga seniman-seniman dari ranah kesatria pesantren yang selama ini diakhirkan dalam tanda kutip. Karena saya pernah mengalami fase itu ketika saya masuk ke sebuah universitas, kemudian diwawancara, karya-karya, oh kamu bukan seniman, kamu foto, kamu kaligrafer di sebuah universitas. Pasti udah ketawa. Jadi waktu saya masuk kampusnya Pak Asdijo, kampus saya juga, saya dikritik sama dosennya, oh kamu bukan seniman, kamu kaligrafer. Ya nggak tersesat. Karena karya-karyanya kaligrafi Arab ya gitu. Nah ini tuh akhirnya menjadi sebuah hambatan bagi perupa atau seniman yang latar belakangnya sama seperti saya. Contohnya Mangmul tuh kakak kelasnya 2 tahun di pondok, tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain pondok. Itu jadi tarbam di kita tuh kita pertama pengen menjadi manusia seutuhnya, nakal, baik segala macam. Tapi kalau nakal kadang dijudge, kita khawatir merusak alma mater, nama baik pondok gitu, daripada pondok yang memang kita nggak apa-apa. Di pameran ini saya mencoba kembali lagi menarik beberapa seniman dari kalangan pesantren yang tentunya secara literasi wawasannya sangat minim dan terjebak di kaligrafi Arab. Karena saya pernah mengalami fase-fase itu. 2007, 2009 saya pernah mewakili MTQ mahasiswa di Aceh. 2007, 2009 di Pontianak, itu konsentrasinya mushaf Quran, hot kaligrafi Arab diadu antar mahasiswa antar kampus. Dan itu bukan nggak dianggap seniman, padahal kita karyanya tuh di kanvas pakai akrilik, painting gitu. Tapi itu bukan seniman, itu disebutnya ya kaligrafer. Nah, seolah kata santri kaligrafer itu tuh seperti nggak match sama dunia seni rupa atau demonstrasi seni rupanya. Ya itulah makanya saya tahun 2022 mencoba mendirikan komunitas seni santri yang sekarang berubah nama menjadi Body Movement. Itu tujuannya adalah untuk mengakomodir kelompok-kelompok. Mungkin bisa jadi ada orang-orang yang latar belakangnya punya pengalaman yang sama seperti saya. Jadi latar belakang pesantren, kemudian masuk dunia seni rupa dan konsentrasi di seni rupa, tapi terhambat oleh pola pikir yang seperti ini gitu. Kemudian di dunia pesantren saya ingin menerangkan mereka itu praktisi Pak. Jadi mereka membuat kaligrafi, bahkan saya jatuh cinta seni lukis itu ketika masuk pesantren. Dinding koah atau hall gedung-gedungnya, ruang serbaguna itu semua lukisan, bukan fotografi. Jadi di kami ada ekstrakurikuler tentang kaligrafi khusus ada, kemudian mengenai lukis juga ada, craftsmanship juga ada, itu mau craftsmanship via. Jadi di kita itu benar-benar diakomodir. Kemudian oh ya itu pertentangan mengenai dalil membolehkan tidak membolehkan pun kita di sana diajarin, karena di pondok kita diajarin 4 naskah. Jadi ketika ada debat yang didalil, selama itu dalil nanti naskahnya ada, itu boleh. Seperti kasusnya rambut, oh Yunda ini rambutnya Pak Asdijo ini bintang, rambutnya gondrong melebihi bahu. Tapi kan ada hadisnya, utul pulau utul pulau, mau pendek sekali, mau panjang sekali aja. Jadi nggak di tengah. Kamu juga bintang, karena rambutnya pendek, Muhammad rambutnya kan panjang. Jadi psikologi santri itu kadang kita debatnya pakai dalil, itu nggak apa-apa. Bahkan
Ini intermezzo guyonan antara Imam Syafi'i dan Maliki. Jadi Maliki ini gurunya Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berdebat dengan Imam Maliki bahwa konsep mencari rezeki itu harus pergi. Tapi kata gurunya Imam Maliki enggak harus pergi. Cukup berserah diri, berdoa kepada Allah, rezeki akan datang. Oh itu nggak mungkin. Nah ini buktinya kamu datang ke saya membawa makanan. Akhirnya dua-duanya ketawa. Tapi dalilnya sampai sekarang yang debat penganutnya. Jadi seperti itu. Yang saya ingin terangkan lagi dalam diskusi ini, saya pengen menawarkan bahwa seni rupa Islam di Indonesia ini unik. Begitu lentur bagaimana Islam masuk ke dunia Nusantara yang ketika itu notabene Hindu budayanya kental, besar. Tapi saat ini Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi faktanya kita tuh nomor 35 Pak di dunia secara persentase, karena kita hanya 86,7. Yang nomor 1 itu bukan kita, tapi ada Pakistan, Maladewa itu 90%, 99% muslim. Kita tuh nomor urut 35, tapi secara kuantiti populasi kita besar, masyarakat kita. Faktanya hari ini populasi kita besar Islam, tapi kok berbeda ya dengan yang di sana, dengan yang di Middle East dan di Timur Tengah. Tentunya dari cara penyebaran ulama-ulama terdahulu ketika mereka menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara, tidak serta-merta mereka menghancurkan budaya lokal, tetapi menjadikan budaya lokal sebagai alat kendaraan untuk berdagang. Contohnya seperti wayang golek digunakan sebagai berdagang, kemudian gamelan, yang akhirnya ada akulturasi budaya, bagaimana kesamaran antara syariat dengan tradisi lokal. Bagaimana kalau di makam ada kijing dan jirat, kijing itu badan jiratnya, yang itu nggak akan ketemu di Timur Tengah. Di Timur Tengah cukup batu tanpa tulisan. Saya pernah ditanya oleh seorang dosen, Yuda, itu tulisan kaligrafi innalillahi wa inna ilaihi raji'un di makam itu tradisi apa syariat? Saya jawab syariat. Salah, karena di Arab tuh nggak ada, di kita ada tulisan itu. Kebetulan saya meneliti mengenai arsitektur makam kuno Sunda di Sumedang, di Gunung Puyuh. Jadi bagaimana arsitektur makam di Indonesia itu ada nuansa tradisi budaya ada, Hindunya ada, sampai pada titik Islam. Itu tulisan kaligrafinya ada, yang nggak mungkin ditemui di negara Arab. Begitupun secara sistematika penulisan. Di kita ada Arapegon atau Arab Jawi. Orang Melayu nyebutnya Arab Jawi, kita menyebutnya Arapegon. Tulisannya Arab, kalau dibaca bahasa Sunda, bahasa Babasan Cirebon, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Yang orang Arab sendiri nggak bisa baca itu, tapi tulisannya Arab. Itu ada di karyanya Adia Rana Direksa di bawah, itu disebutnya Arapegon.